kamu makan. Ayo. Ya, Itu dong. udah dibangun. Jadi ini ya, kita itu kalau misalkan apa lagi ini oh, kenalin ya, ini teman saya apa namanya, Iben Ekstari, Iben kulit Apaniaya. Terjemahannya apa saya, terjemahannya? nama aku Niksari, Iya. teman kerjanya Ayah. Kami kerja bareng. Jadi kita itu satu kerjaan karena orang Indonesia, jadi saya tertarik sama dia udah beberapa bulan, mau janjian, dan baru kali ini karena tari ini ya ada keperluan ke tempat kita ini supaya ketemu. Dia ini lagi race auto apa, Aku sibuk mau cari mobil, SIM, lagi SIM sibuk mobil. terus Prosedur cari SIM mobil di Nederland beda banget sama di Indonesia ya. iya. Jadi Susah. Tapi dia cepet, dia udah lulus ya ujian karena teorinya udah lulus, jadi sekarang mau ujian praktek. Karena dia libur seminggu, jadi digenjot setiap hari dia les. minggu ini aku lagi libur ya, Libur. Jadi ketemu setelah 8 bulan kita bareng ya. Terus istirahat juga, nggak pernah ketemu, jarang ngomong, tapi kita pengen kenal lebih dekat gitu. Dan inilah dia. Terus kita lagi ngapain di sini, ngopi sama Ini ya, ini aku cuma air minum kopi. tadi udah cappuccino dia, sekarang dia air putih. Jadi ngobrolin kerjaan. Ini Tari itu ya orang yang tangguh, kalau kata aku lihat dia begitu ke Belanda udah dapat kerja ya. Ya, nggak langsung kerja dulu. Pertama di sini tuh mau belajar bahasa. Iya. Kerja di mana? Kerja jadi tenaga sukarela. Di mana? Di sekolah. Oh ya? Baru tahu malah. Di sekolah itu mereka punya proyek greenhouse. Jadi aku bantu greenhouse, bersihin greenhouse, terus bantu merawat tanaman yang dari greenhouse itu. Sama kalau ada praktikum di sekolah itu, Iya. karena sekolahnya kan sekolah teknik gitu. Itu apa, MBO ya? Apa? Kayak gitu, sekolah teknik gitu. Iya. Kadang ya murid-murid di situ tuh tanya ini ngapain, ini apa gitu, alat-alatnya. Cuma nyiapin alat-alatnya, sama nanti yang nyelasin bukan aku, dosennya. Bisa dibayar nggak? Namanya Enggak. juga sukarela. Ya, sukarela tuh. Tapi- Ini bagusnya dia. Tapi gitu. sukarela itu belajar bahasa yang diambil gratis. Kita bisa ngomong sama orang Nederland, orang Belanda asli, Ya. nggak dibayar yang Iya. orang sukarela. Tapi kan ada Manfaat banyak. dapat belajar ngomong. Bahasa. Iya. Terus habis itu yang kedua di greenhouse juga, karena aku punya pengalaman di greenhouse. Kerjanya sama timun sama paprika. Oh, apa ngapain aja tuh? Namanya penyerbukan, Oh, tenaga iya. penyerbukan. Jadi zomer, karena kerjanya cuma zomer aja. Udah gitu, itu yang pertama kali dibayar kerjanya. Iya. Oh, kerja keras. Padahal di Indonesia semua pasti enggak ya. Di Indonesia kerja Pasti kantoran, Bu. tuh kantoran ya pasti semua kayak begitu. Tapi di sini kerja apapun ya. Jadi dari yang kecil. Sekarang ya udah Jangan ada pernah. lumayan, jangan. Di sini jangan gengsi. Kalau Iya. gengsi nggak dapat duit. Tuh. Iya nggak? Bener, kalau gengsi nggak dapat duit. Ya jadi cepet gitu ya, datang ke Belanda, belajar bahasa, terus bersosialisasi, terus langsung kerja. Aku heran gitu, oh langsung kerja, waktu kenalnya udah kerja gitu. Sekarang 8 bulan yang lalu ya pas ya kita masuk Di kerjaan yang sama. ya di kerjaan yang sama. Ya itu kerja part time ya, ada juga yang sampai 38 jam, tapi saya nggak ambil itu. Mungkin dia lebih lama ya, dia kerjanya setiap hari 5 hari, saya cuma 3 hari aja. Jadi Dia bedanya terus dia lebih lama juga, hari kontrakku banyak. 20 jam. Ya yang kerja kontrak udah banyak. Saya cuma 15 jam, cuma 3 hari. Nah, Bedanya gitu. Ya karena Jadi Yayang kan punya anak. iya, jadi saya karena punya anak cuma sebentar, tapi dia ambilnya yang lama gitu. Terus pas ketemu itu ada orang Indonesia,
ya Sebenarnya sih senang banyak gitu. juga sih. Ya sekarang, dulu enggak loh. Dulu waktu pertama cuman kamu aja aku lihat. Jadi sekarang banyak Sekarang beberapa beberapa keluarga banyak kita orang Indonesia. orang juga. Indonesia. Tapi ya itu belum pernah ngobrol juga. Nah sama dia, aku langsung bilang, oh Karena aku pengen ketemu gitu. Kultur kerja di sini di Belanda beda ya. Mm-mm. Kita ngobrol itu ketemu hanya saat istirahat. Iya. Kerja Telepon. nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa, ya nggak ada HP kita pegang. Kerja ya kerja. Mm-mm. Dia produktivitasnya itu benar-benar tinggi kalau sini kerjanya. Nggak ada disambi main HP. Iya sih beda. Terus kalau kita pulang ya udah kerja pulang sendiri tuh Nggak ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa. Nah kebetulan karena pingin ngobrolin tentang suasana kerja ya di tempat kita, jadi banyak yang saya nggak tahu gitu. Jadi saya nanya-nanya ke dia. Terus kan suasananya juga beda gitu. Ya, jadi yuk kita ngobrol. Nah, ini ada waktunya. Terus ini juga kita di waktu lumayan cantik nih, Oh iya, ini di deket rumah ya. rumah Yayang ya. Untung dia habis les auto, les mobil, bisa kesini gitu. Nah udah berapa lama les mobilnya? Dari tahun kemarin, Ya. cuma di Nederland itu lockdown. Ada 3 kali lockdown bertahap. Selama lockdown itu benar-benar lockdown, jadi les itu nggak diperbolehin. Karena di dalam mobil kan sama instruknya 2 orang, kita nggak bisa jaga jarak 1,5 meter. Jadi Itu nggak libur boleh. selama ada kali 2 bulan pertama, terus yang kemudian 2,5 bulan, 4,5 bulan berhenti total karena lockdown. Terus kalau di Nederland ini cari SIM itu udah 2 tahap. Satu tes teori, terus kedua tes praktek. Kalau tes teori belum dilaksanakan, tes prakteknya nggak boleh. Dan karena lockdown, tes teori itu ditunda sampai ada kali aku 3 kali penundaan karena dalam satu ruangan itu nggak boleh banyak orang berkumpul. Kalau ujian kan tetap di ruangan, harus pakai komputer gitu. Nah kita ditunda 3 kali, itu juga bikin lama. Nggak apa-apa. Sampai ini begitu ujian teori sudah bisa, berikutnya ujian praktek. Nah ujian teorinya nggak setiap orang langsung lulus ya, banyak yang gagal. Termasuk orang Belandanya sendiri ya. Banyak gitu. Jadi kalau misalkan bisa 1 kali lulus itu kayak yang berkah, kayak yang ininya 1 kali lulus. seneng banget gitu. Dan dia termasuk yang 1 kali lulus ujian teori. Nah nanti ujian praktek jangan sedih, jangan kecewa kalau misalkan sekali lulus, tapi tetap saya berdoa buat dia yang sekali, jadi biar nggak stres terus gitu. Itu sih masalahnya kalau harus ujian lagi, aduh pasti stres kan. Jadi biar proses menenangkan itu ketika skill kita diuji di tengah-tengah jalan yang harus cepat. Ya yang aturannya juga kamu harus semuanya tahu, nggak cuma asal nyetir mobil di sini. Kamu harus tahu tanda-tanda lalu lintas, kemudian tanda lalu lintasnya cuma di jalan ya, di aspal itu ada tanda lalu lintasnya. Jadi arah mana, ke kiri atau ke kanan itu kita harus tahu. Kalau jadi aturan mainnya siapa yang bisa mendahului. Terus kalau kita ada di perempatan siapa yang boleh duluan. Itu di Belanda semua diatur. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa langsung main serobot, nggak ada. Ya? Nggak bisa. Ya itulah, jadi harus mengerti bahasa dulu ya, baru kita bisa ujian. Ujiannya dalam bahasa Belanda. Boleh juga dalam bahasa ya, Inggris. betul, tapi sama aja susah Nggak, katanya. dalam bahasa Inggris tuh selain bayarnya lebih mahal, Terus ya nanti kalau udah bener-bener bisa raya kan, udah bisa bener-bener bisa nyupir kan, kamu tetap tanda lalu lintas dalam bahasa Belanda. iya,
nggak ada dalam bahasa Inggris di sini. Iya, betul. Ya gitu juga sih. Terus udah gitu ya, kalau bahasa Inggris juga kan bukan bahasa kita, jadi tetap kita tuh menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kan. Iya. Kalau misalkan lagi nulis ujian kan, oh ini artinya apa, kan tetap sama aja dengan bahasa Belanda juga. Jadi lebih baik Belanda aja dulu yang dikuasai kalau menurut saya. Iya, kalau Ya. dia mau tinggal di negara orang, Kecuali- kuasa bahasa. Iya. Ya, Kecuali gitu. kalian tinggal di Amerika atau di Inggris atau di Australia sana, ya kalau kalian pintar bahasa Inggris, Ya udah. stop. Iya. Itu tuh balik lagi ke tentang kerjaan ya. Nah, itu kan baru datang dari Belanda, terus ikut vrijwilliger namanya ya. Jadi kerjaan Tenaga yang sukarela. tenaga Nggak sukarela yang nggak dibayar. Terus langsung kerja juga. Ditawarin di tempat yang sama atau gimana? Iya. Atau pindah? Enggak, sekolah itu sekarang dibongkar Oh iya. karena di sini peminatnya yang sekolah Wah. juruan gitu makin sedikit. Oke. Iya. Dan karena anak-anak di Nederland sekarang nggak banyak ya, sekolah banyak ditutup. Oh iya. Nah, itu jadi pindah ke tempat lain. Udah berapa lama dan Hmm, kira-kira? aku kerja di greenhouse yang aku bilang sama kerja sama timun sama paprika itu, karena itu cuma direct season, jadi cuma Waktu-waktunya ya aja. waktu-waktu itu jadi cuma karena musim panas, hanya kerja musim panas dari Juli sampai September tuh 4 bulan gitu. Oh iya. Terus ke tempat lain lagi. Ngelamar-ngelamar lagi itu pun aku bahasa Indonesianya bahasa Belandanya belum pintar. Yang aku lakukan waktu melamar kerjaan, lihat internet. Iya. Jadi contoh lamaran itu aku modifikasi atas namaku, contoh kurikulum vitae aku browsing, aku modifikasi, ya, terus aku kirim melamar pakai bahasa Belanda. Padahal itu cuma modifikasi aja dari internet. Kan banyak tuh contoh. Iya. Jadi usaha sendiri semua. Iya, tuh pintar. Aku nggak Harus usaha sendiri. pura-puranya udah pasti bahasa Belanda. padahal itu cuma nyontoh, aku modifikasi sedikit, terus kurikulum vitae juga aku buat kurikulum vitae sesuai dengan aku dengan contoh yang Ada di internet. aku Oke. kirim. Iya. Gespreknya sebisaku. Hashtag itu interview ya. Iya. Ya itu kerja interview. Hah? Ya sebisaku. Tapi waktu itu memang sedang butuh. Oke. Ya kamu juga harus punya faktor juga Iya. kegiatannya sedang butuh, benar-benar butuh untuk kerjain proyek mereka. Dikerja di DB Schenker itu logistiknya untuk satu-satunya logistik untuk iPhone sama Samsung. Oh, oke. Jadi Jadi aku kerja di logistik, lagian order picker ngambilin order yang dikirim ke Eropa. Jadi kalau DB Schenker itu dia punya logistiknya iPhone sama Samsung, nanti dikirim di spreading Italia, Norwegia, Spanyol, lewat kita. Karena biasanya barang-barang itu datang ke Haven Rotterdam, ke pelabuhan Rotterdam. Pelabuhan Rotterdam itu biasanya barang-barang dagang dari seluruh dunia ke Eropa ini sampainya di Rotterdam. Karena Rotterdam itu gerbangnya Eropa ya. Jadi untuk barang-barang handel, ya. barang-barang. Jadi apapun harus masuk Rotterdam dulu ke pelabuhan, baru didistribusikan ke negara Eropa lainnya. Oh, jadi ya banyak ya. Gitu. Jadi keuntungannya kita tinggal di Rotterdam ini karena kota besar banyak kerjaan. Kalau Iya. mau kerja dan nggak gengsi. Ya itu nomor satu, nggak gengsi, terus mau kerja keras, terus pikiran juga keras. Bukan maksudnya pikiran itu karena positif lah, jangan negatif tentang aku sesuatu. pengennya itu di sini segera independen, mandiri. Gitu. Iya, walaupun ada suami Nggak ya, tergantung nggak minta ya, karena di Indonesianya kita udah kerja. Jadi kalau udah uang sendiri walaupun kecil itu kata aku Iya, sih lebih iya, berharga lebih- gitu ya. lebih Terus bisa menikmati. si suami juga kan nggak nyuruh kerja, biasa aja, tapi dia itu lebih akan berbahagia kalau Ya, kita kita itu masih mandiri punya untuk sendiri, minimal lah untuk diri sendiri. untuk jajan gini-gini. Ya, nggak usah minta lagi. Nih kayak ini ya, ini namanya calamari ya. Kayak di Indonesia Kalau tuh. mari kan udah biasa. Tuh Indonesia. Ini kali.
Ya, ini bitterballen. Bitterballen itu snacknya Isinya apa? orang Belanda. Isinya itu rahut tapi dari macam-macam daging ya. Biasanya daging apa campuran, ada yang daging babi, ada daging daging sapi. Ini sapi ya. Saya kan saya ini apa Muslim. Kalau dia nggak tahu, jangan dibilang. Kalau ini kan calamari mereka Ya gitulah. Pokoknya isinya daging. Ya, rahut. udah. Jadi sampai hari ini kerja terus. Ya. Terus pindah lagi dari situ. Pindah lagi ke ada lagi logistik lagi, tapi Jadi tetap dia dapat, jadi begitu keluar dia dapat kerja, jadi laki. Jadi udah berapa tahun nih sebenarnya di Belanda? tahun ini 5 tahun. Tuh, Tahun kerja ini terus. sudah permanen residenku harus diperbarui karena dapat dulu waktu dari Indonesia dapat 5 tahun. Terus dari 5 tahun itu harus diperbarui lagi. Nah sekarang aku nggak mau pindah warga negara. Sama, aku juga. Ya itu mah itu urusan masing-masing ya, pilihan ya. Sebetulnya kita nih bisa. Bisa. Kita udah ambil negara, kita bisa pilih. Pokoknya udah ada syaratnya. Indonesia apa? Kita mau ke warga negara Nederland. Cuma kita tetap bertahan di warga. Tapi kalau mau kerja di sini, kalian harus punya permanent resident yang sah, yang bisa untuk kerja. Permanent resident itu ternyata harus apply, harus minta ke imigrasinya sini itu. Namanya IND ya. Karena 5 tahun, nah sekarang aku lagi dalam proses untuk minta resident permit yang baru untuk yang tidak berlimit, tidak terbatas, bisa tinggal sampai kapanpun di sini. Terus yang mintanya yang untuk warga negara Eropa. Jadi kalau misalkan nanti pindah ke lain di Eropa, sudah tinggal nuker permanent resident Belanda ke permanent resident negara yang mau dituju. ya, jadi nggak susah lagi gitu. Jadi ini untuk Eropa gitu ya. Ya, jadi kalau dapat dapat permanent resident yang Eropa itu berlaku di seluruh. Iya. Ya toh? Iya, selalu boleh kerja di sana juga ya. Boleh Itu kerja tuh di negara Eropa. di Eropa. Jadi nggak usah ini lagi kan. Kita tuh dapat residen itu ya walaupun misalkan 1 bulan, apa langsung boleh kerja saya nggak tahu ya, dulu enggak ya waktu zamannya saya. Kalau aku langsung boleh kerja. Kalau dia udah boleh langsung kerja asal punya yaitu residen. permit. Nah sekarang kalau yang 5 tahun ini, setelah 5 tahun langsung bisa ditukar untuk negara-negara Eropa. Warga negara Eropa. Saya udah karena saya lebih lama dari dia ya. Saya udah ininya permanen residennya udah untuk negara Eropa. Jadi walaupun misalkan nanti mau kerja di negara lain itu boleh. Walaupun tinggal di Belanda juga dan kerja di negara lain itu boleh, walaupun nggak pindah dari negara. Lebih fleksibel ya. Itu ya legalitas lah. Iya. Jadi itulah seluk beluk tinggal di Belanda itu banyak macamnya asal kita ikuti ya. Ya, dan satu lagi kita di sini kerja loh, benar-benar membanting tulang karena kerja kita kan bukan kerja kantoran, kerja yang selain pakai pikiran juga pakai fisik ya. Iya. Dan ya itu pakai fisik. Jadi kita di sini bukan kayak duit tinggal Ngambil. tik sendiri enggak. Enggak. Kita benar-benar harus Jadi pakai tenaga. kita itu pejuang ya di sini ya, Kerja, untuk keluarga. Ya, Makanya benar ya. selain untuk keluarga diri Ya, sendiri lah. iyalah. Untuk aktualisasi diri kalau Iya. kita di sini nggak kerja Janganlah boring. jangan hidup di sini ngapain. Iya. Terus ya nggak ada percaya diri juga. Dulu saya nggak kerja bener loh, karena ya beda situasi juga ya, karena keadaan saya gitu ya. Bukan karena anak aja, tapi ada sesuatu yang tidak memungkinkan saya kerja pada saat itu gitu. Karena saya sakit dulu ya. Tapi sekarang kan sehat. Nah ini begitu sehat langsung mau kerja. Iya, karena ya itu kita pengen mandiri banget. Iya. Nah dia contoh temen yang langsung kerja. Ya, Iya. itu karena begitu sampai di sini 2 bulan di negara dingin ini, kalau cuma di dalam rumah bisa jadi gila. Terus berteman juga harus pinter-pinter ya, jangan somar. Ya, itu. Ya gitu. Ya itu lain lagi topiknya katanya. Nah, itu. Iya. Ini bincang-bincangnya udah lama ya, tuh udah 20 menit. Ya, Jadi kita sudahi aja.
sambil beraktivitas. makan. Ya, terima kasih ya Tari ya udah Ya, mau sama-sama ketemu ya. sama kita gitu, sama ngomongin soal kerjaan, Hidup situasi. di sini, hidup di sini. Iya. Ya teman-teman, buat yang nonton vlog saya, terima kasih udah gabung dan jangan lupa di subscribe. Jadi tolong di Tambah subscribe, subscribernya. terus di like Iya, dan iya. di komen kalau bisa. Ya. Ada yang ditambahin buat Dimanapun berada pokoknya kalian tetap semangat, jangan pernah punya negatif thinking, tetap positif thinking, pasti ada jalan. Oh iya, terima kasih ya. Ya, oke, dah.